Saya percaya semua kita menjadi anak-anak Papa di surga itu pasti ingin menyenangkan hatinya atau tidak? Pertanyaannya agak konyol tapi penting. Betul tidak? Sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai orang Kristen, semua kita pasti pengen menyenangkan Tuhan. Betul tidak? Coba jawab. Nah, itu sudah kerinduan kita karena kita ingin membalas kasih-Nya yang luar biasa. Masalahnya, berikan kepada saya satu jawaban saja. Bagaimana cara kita bisa menyenangkan seseorang? Ayo, dalam hidup. Kalau dulu kita pernah muda dan pernah pacaran misalnya, atau kita pernah ditolong orang, lalu kita ingin menyenangkan orang itu. Hanya ada satu cara bagaimana kita bisa menyenangkan orang itu. Apa cara itu? Kita harus apa? Melakukan kehendaknya. Jadi terlalu panjang Pak Gembala. Coba yang ringkas. Apa yang kita harus tahu dari orang itu, sehingga apa yang kita buat untuk orang itu betul-betul menyenangkan dia. Betul, melakukan kehendaknya, tapi terlalu jelas. Enggak jelas. Terus apa? Ayo, coba mikir. Apa? Memberi, membebaskan, apa? Menyatakan kebaikan. Semuanya betul. Melakukan kehendaknya, memberi, ya, melakukan kebaikan. Apa Pak Gembala? Tahu kebutuhannya, hampir betul. Semuanya betul. Bersahabat, oke, itu bentuknya begini. Untuk bisa menyenangkan seseorang, kita itu harus tahu apa yang dia sukai dan apa yang enggak dia sukai. Loh, betul atau tidak? Kalau kita berbuat sesuatu yang baik menurut kita, dengar ya, yang baik menurut kita, tapi yang baik menurut kita orang itu nggak suka. Nah, kalau kita lakukan untuk orang itu, walaupun baik untuk kita, dia nerimanya bagaimana? Ayo, dia nerimanya bagaimana? Ayo, saya nggak dengar. Bagaimana dia menerimanya? Oh, nggak jelas sih. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik untuk orang, supaya orang itu kita senangkan, ternyata yang kita anggap baik dia nggak suka. Maka apa akibatnya untuk orang itu? Pertanyaannya itu, jawabannya jengkel, tersinggung. Apalagi dia memang gak suka, walaupun baik menurut kamu. Marah, saudara, dengar. Kecewa, betul. Maaf ya, tidak semua korban pemberian kita itu menyenangkan Tuhan. Ya, pasti bingung loh. Masa memberi kok Tuhan gak senang? Coba buka 1 Korintus 13. Ya, 1 Korintus 13. Saudara perhatikan baik-baik. Coba cari firman yang berbunyi demikian. Ada orang bisa memberikan sesuatu, segala sesuatu, tapi tanpa kasih. Ada ayat itu? Ayat berapa itu? Lihat ayat berapa? Ayat 3. Coba salah seorang saya minta membaca, yang kuat suaranya. Pak Semi ada di depan, yang paling kuat. Ayat 3. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, maka menyenangkan tubuhku bertimbangan, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, saudara, pertama saya baca ayat itu saya syok, kaget. Loh, bayangkan sampai membakar tubuhnya, memberikan segala sesuatu yang dia punya, ternyata bisa dilakukan tanpa kasih. Aneh bukan? Aneh nggak? Coba jawab. Loh, saya tanya, aneh nggak? Orang bisa memberi segala sesuatu tapi tanpa kasih. Nah, ini yang Papa kita nggak suka. Maka itu tidak semua pemberian kita berkenan kepada Dia. Mari kita cari. Apa maksudnya orang bisa memberi segala sesuatu yang dia punya? Berarti habis nggak kalau diberikan segala sesuatu yang dia punya? Habis, tapi tanpa kasih. Nah, saya mikir bagaimana? Ternyata begini. Banyak orang memberi supaya dipuji orang. Iya atau tidak? Nah, itu tanpa kasih, karena diharapkan pujian.
Maka itu di gereja-gereja, tolong ya bendahara gereja, hamba-hamba Tuhan, kalau ada jemaat suka memberi tapi selalu ngecek laporan, kok namaku nggak masuk? Maaf, lain kali jangan dia beri. Kenapa? Tuhan Yesus berkata kok, kalau tangan kananmu memberi, terus kan tangan kirimu jangan tahu. Ini ayat lebih aneh lagi. Ya, di tubuh yang sama, tangan kanan memberi, kok bisa tangan kiri nggak boleh tahu? Kan nggak lucu. Ngerti nggak? Artinya waktu kita memberi, orang dalam pun dalam hidup kita itu nggak usah tahu. Apalagi orang luar. Lu ngerti nggak maksudnya? Jadi ada nggak orang-orang kaya suka memberi tapi minta namanya dicantumkan? Harus ada laporan, saya setuju. Tapi kalau sampai lupa, orang bisa lupa nggak? Nah, tapi yang kaya marah. Masa duit gede bisa lupa? Nah, itu jawabannya biasanya. Betul? Karena saya pernah terlibat dalam satu gereja. Saudara, maka itu ada banyak orang memberi tanpa kasih. Jadi Tuhan gak berkenan. Contoh, saya gak tahu gereja-gereja di daerah Subang, Purwakarta dan sekitarnya. Maaf saya ngomong, bencana-bencana alam sering terjadi. Nah ini yang saya gak suka. Sebelum bantuannya datang di tempat bencana, spanduk nama gereja datang duluan di situ. Ngerti gak maksud saya? Tujuannya apa? Nah, pamer, betul. Setelah itu baru datang rombongan gereja, panggil wartawan TV, suruh syuting. Cuma bawa Supermi 2 dus, simbolis. Ini kurang ajar betul. Maaf ya saudara, saya tuh muak dengan mie instan. Kenapa? Dengar, waktu orang dalam bencana, air susah atau gampang? Nah, gobloknya ngasih mie instan, nggak mikir ini ngerebus pakai kencing, mual atau apa? Boleh nggak saya marah seperti itu? Coba kalau saudara yang dibantu di daerah bencana, datang jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja kemana, cuma bawa dus Supermi. Oh, saya akan lempar Supermi itu ke orang itu. Serius, kamu beri nggak pakai otak? Untuk minum aja susah kami ini, kamu kasih kami mie instan, mau ngerebus pakai apa goblok? Nah itulah bukti banyak orang memberi tanpa kasih, hanya ingin dikenal orang. Catat, ini kebencian Tuhan. Setuju saya ngomong ini saudara? Jadi kalau memberi itu mikir. Maka itu untuk bisa menyenangkan Tuhan, kita harus tahu apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Satu kali saya baca ilustrasi bagus sekali. Ada seorang janda, cukup tinggi kedudukannya, cukup bagus profesinya. Dia punya pembantu yang sudah lama ikut dia, sejak dia masih muda sampai suami meninggal, sampai jadi janda. Dipanggil mbok ya karena orang Jawa. Nah, janda ini sangat terbantu oleh pembantu ini. Sampai urusan bayar-bayar apa saja dipercayakan kepada pembantu ini. Masakan apa saja. Tapi suatu hari si nyonya ini punya ide, dia dapat resep baru masak daging dari temannya. Wah, dia membayangkan masakan ini enak. Nah, pagi itu sebelum ke kantor, dia pesan kepada si mbok, mbok nanti berikan aku daging, lalu potongi segini-segini. Hari ini aku akan masak mbok, resep dari temanku. Jadi aku akan cepat pulang dari kantor untuk masak. Ya, kasih uang, dia pergi ke kantor, si mbok belanja. Ketika si mbok ini lagi motong-motong daging itu, dia tuh mikir, nyonyaku ini bakal capek pulang kantor. Untuk apa dia masak lagi?
maka dia ingin menyenangkan si nyonya. Dia pikir baik-baik, masakan bumbu apa yang selama dia kerja di keluarga ini dia belum pernah masak. Bagus bukan idenya? Dia putar otaknya itu, masakan apa? Setelah putar otak, wah, aku dapat. Aku yakin bosku akan suka masakan ini. Saudara, dia begitu luar biasanya. Dia meracik bumbunya, dia potongin yang bagus, dia berusaha masak yang sesedap mungkin. Yang seingat dia belum pernah masakan itu untuk bosnya. Kira-kira sambil masak dia bagaimana? Simbok ini senangnya apa? Ayo, ini kita harus tahu. Apa yang muncul di benaknya sambil simbok ini masak? Apa? Menyenangkan tuannya, betul. Atau kata lain, coba. Ayo kalau kita jadi mboknya, kira-kira pikir kita coba. Sambil kita masak, kita mikir apa? Dapat pujian. Oh, nanti nyonyaku, bosku akan muji aku sambil serang. Udah, si nyonya di kantor sudah mikir-mikir. Aku akan masak paling enak seumur hidupku, yang aku belum pernah masak. Jadi di kantor pun konsentrasi terganggu, ingin cepat-cepat pulang. Begitu pulang, langsung dia tanya, "Mbak, dagingnya mana?" "Di meja, nyonya." "Loh, kok di meja? Apa nggak busuk dari pagi? Kamu taruh meja." Dengan kata begini, simbok berkata, "Nyonya, hari ini aku masak yang paling enak. Nyonya pasti suka. Dan saya percaya nyonya belum pernah merasakan masakan saya seenak ini." Dengan kecewa. Kenapa dimasak? Aku minta yang potongan saja. Begitu nyonya ini lihat di meja makan dan dia cicipi, dengar, dia mengakui masakanmu mbok ini paling enak selama kamu kerja dengan aku. Tapi ini loh, hari ini bukan yang ini seleraku. Ngerti gak maksudnya? Di pikiranku aku sudah punya bentuk yang lain, yang aku sudah siapkan sejak lama aku ingin masak. Ya memang gak dimarahi, tidak. Tapi dapat pujian gak? Dapat pujian gak? Enggak, walaupun enak. Jangan lupa, si bos mengakui masakannya ini enak. Dia ngaku. Saudara, waktu saya baca ilustrasi itu, saya belajar menyenangkan Tuhan tidak boleh dengan cara kita. Katakan amin. Betul enggak? Harus dengan cara dia sendiri. Dia itu mau apa? Saya tidak tahu di ruangan ini siapa yang sudah paling lama melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Siapa yang sudah paling lama jadi orang Kristen, saya nggak tahu. Tapi mari kita tanya dengan jujur di hati kita. Kapan terakhir kali Tuhan itu mengakui bahwa apa yang kita buat itu menyenangkan Dia? Artinya begini, walaupun kita nggak pernah dengar langsung, tapi semua kita ingat bukan perumpamaan talenta di Matius 25. Hamba yang berkenan kepada Dia, maka dikatakan masuklah kamu ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, karena apa yang kau buat itu luar biasa. Saya percaya semua kita rindu bahwa suatu hari nanti Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus Tuhan, kalau hari itu tiba buat kita masing-masing, senang gak kita disambut? Masuklah hai hambaku yang setia ke dalam kebahagiaan. Senang gak kalau kita dengar kata itu? Tapi ayo kita lihat Matius 7 21 sampai 23. Coba saudara lihat, itu menakutkan sekali. Nah, itulah bukti banyak orang berkata melayani Tuhan, ternyata Tuhan gak berkenan. Udah, Matius 7 21 sampai 23. Maka itu saudara, terus tiap hari kita harus memeriksa diri kita. Katakan amin. Aku ini berkenan atau tidak kepada Tuhan? Aktifnya kita dalam pekerjaan Tuhan. Dengar ya, aktif
aktifnya kita dalam pekerjaan Tuhan, orang melihat, wih, kamu itu luar biasa ya kalau melayani, hebat sekali. Belum tentu Tuhan senang. Setuju saya ngomong ini? Belum tentu. Mudah Sam tolong bacakan saya. Matius 7. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan Bapa yang di surga. Ya, yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi harus tahu apa yang diinginkan. Terus pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu, nyata daripada aku, kamu sekalian melakukan kejahatan. ya, saudara perhatikan, menakutkan. Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Lihat ayat 22. Apanya yang jahat? Ayat 22 isinya apa? Bagaimana hamba-hamba Tuhan itu? Lihat ayat 22. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Hebat nggak ngusir setan itu? Hebat. Bukankah aku membuat mujizat demi namamu? Saudara perhatikan baik-baik. Semua aktivitas kerohanian kita, semua aktivitas pelayanan kita, walaupun memakai nama Tuhan, belum tentu berkenan. Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal kamu. Renungkan. Kok bisa? Saya harap jangan ini dibalik. Ya kok gitu gak usah melayani daripada salah. Awas belum begitu. Itu orang malas namanya. Bukan begitu. Jadi kuncinya Efesus 5:17. Di sini kuncinya. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Efesus 5:17. Tolong nggak Alkitab, saudara catat ayat-ayat ini, nanti saudara lihat di rumah. Saya bacakan. Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah apa? Ayo, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya tanya, kalau ada kata usahakan, berarti tergantung Tuhan atau tergantung kita? Kita. Maka itu jangan tanya balik, Tuhan beritahukan kehendakmu padaku. Kalau Tuhan kayak saya tempeleng gitu. Aku nyuruh kamu usahakan cari. Sekarang kamu tanya balik aku. Loh, betul nggak saudara? Jadi Tuhan nyuruh kita apa? Usahakan untuk cari kehendaknya. Jangan doa lagi, tunjukkan kehendakmu. Itu menjengkelkan sekali. Bagaimana cara tahu untuk mencari kehendaknya? Tadi berapa jawaban betul? Bersahabat dengan dia, bergaul karib dengan dia. Nanti kita akan tahu. Di sini ada berapa anak-anak muda? Perhatikan ya. Termasuk kita yang sudah tua pun dulu kan pernah muda, bukan? Masa langsung tua, menakutkan. Nah, waktu dulu kita masih muda, punya sahabat gak? Wah, terlalu kalau sampai gak punya sahabat. Terlalu itu. Ya, nah, waktu kita punya sahabat waktu dulu masih muda, pernah gak mengerti sebuah hal? Sahabat kita gak usah minta apa-apa dari kita. Kalau kita dekat dengan dia, kita tahu apa yang dia inginkan. Jawab iya atau tidak? Loh, iya atau tidak? Nah, itu yang Papa maksud. Untuk berusaha mengerti kehendaknya, bukan dengan doa puasa, bukan dengan cara ini, cara itu. Bergaulah dengan dia.
Seperti waktu kita dulu muda, punya teman bergaul, akrab, dekat, langsung tahu. Bahkan sahabat kita belum ngomong apa-apa, wajahnya ada sesuatu langsung kita tahu. Oh, kamu lagi gini ya? Wih, hebat kamu kok tahu. Kan gitu dulu bukan? Nah, seperti itu cara kita tahu kehendak Bapa. Usahakanlah untuk kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi itu usaha kita, bukan doa lagi. Cari. Saya beri contoh. Kalau di Subang saudara kenal ada orang kaya sekali, anaknya 7 misalnya begitu. Dan anak-anak ini yang paling muda, yang paling bungsu nomor 7, itu sudah umur 25. Berarti yang nomor 1 sudah umur 40-an kira-kira. Walaupun mereka ini orang kaya, anaknya orang kaya, menurut saudara, apakah anak-anak sudah gede gini yang sudah gede-gede ini tiap kali minta duit langsung bapaknya beri? Ayo, walaupun kaya, masa kaya kok? Loh, katanya anaknya, kok diberi? Loh, jawab, diberi nggak oleh bapaknya? Aduh, kok susah bener jawabnya. Anggap aja seorang kaya gitulah susah bener. Ayo, seorang kaya semuanya di sini punya anak 7. Anak paling kecil sudah umur 25, yang paling gede sudah 4 mendekati 40 misalnya. Walaupun kita kaya, kalau mereka cuma taunya minta duit saja, kita kasih tidak? Umur segitu loh. Kenapa? Walaupun punya, kenapa? Kamu sudah gede, cari sendiri. Bukan bapak nggak mau beri. Betul? Yang lebih celaka kalau begini, taunya minta saja, tapi nggak pernah ngerti susahnya bapaknya cari duit kayak apa. Terus ditanya oleh omnya misalnya, hei anak-anak bertujuh, kamu itu masa nggak tahu papamu lagi punya masalah hari-hari ini? Masa kok kami nggak tahu ya? Kira-kira kalau saudara jadi bapaknya, punya 7 anak kayak begitu, kita sedang punya masalah, tinggalnya di rumah juga bisa nggak tahu saudara apa kan anak kayak begini? Dilotek saja paling enak saudara. Berarti mereka nggak bergaul dengan papanya, sampai nggak mau berusaha tahu bapaknya sedang alami apa. Taunya cuma minta. Maaf, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Selama akhir-akhir ini, apa isi doa-doa saudara? Artinya minta terus. Salah. Sama seperti setiap ayah di dunia ini, walaupun kaya, tapi kalau anak nggak mau tahu papanya sedang mengalami apa, dan anaknya cuma taunya minta, sedih nggak punya anak seperti itu. Nah, ini masalah. Kalau begitu, kira-kira menurut saudara, banyak atau sedikit yang mengaku anak Tuhan orang Kristen menyenangkan Papa di surga dengan konsep firman ini? Banyak atau sedikit kalau begitu? Betul, sedikit sekali. Sebab banyak di antara kita nggak mau tahu Tuhan sedang apa. Ingat saudara, ada banyak pekerjaannya tidak pernah selesai, bukan karena dia tidak maha kuasa, tapi karena anak-anaknya tidak mengerti yang papanya mau. Kita buka Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Tolong saudara catat ayat-ayat ini. Ayo mulai hari ini kita menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang benar untuk menyenangkan Tuhan. Amos 3 ayat 7. Udah? Sungguh. Betul ada kata itu? Saya tanya, betul ada kata itu? Sungguh. Sedikit sekali di Alkitab Tuhan kalau berfirman didahului dengan kata sungguh. Itu sedikit. Enggak sampai 30 ayat saya pernah coba itu. Nah, buat saya firman yang Papa ucapkan dan didahului kata sungguh
saya beri perhatian khusus karena ini penting. Pernah sebagai orang tua, ayah ibu, saudara pesan serius pada anak-anak, lalu pakai kata sungguh nak, papa perlu ini. Pernah dengar dulu waktu kita masih kecil orang tua kita orang ngomong, atau saudara sekarang jadi orang tua pernah pesan itu kepada anak-anak? Ngerti nggak maksud saya? Penting nggak kalau begitu? Sungguh Yahweh Tuhan tidak bagaimana? Ayo baca, tidak berbuat sesuatu. Stop dulu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Diam. Apalagi? Ada yang lebih tajam. Apa? Tidak bergerak. Terus satu yang kuat apa? Acuh. Bukan acuh. Malas. Apalagi? Diam. Tidak bergerak. Ayo. Nggak dengar bagaimana? Tidak peduli. Bukan acuh, bukan tidak peduli. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Diam, tidak bergerak. Apalagi? Tidak melakukan. Ini betul. Apa? Pasif. Apalagi? Masa bodoh. Bukan. Beda. Jadi acuh, masa bodoh bukan. Enggak termasuk itu. Dengarkan. Gagal. Loh, kenapa enggak mikir gagal? Kalau sampai Tuhan gak bisa berbuat sesuatu, tidak melakukan sesuatu, berarti dia itu, loh kok orang baru bilang dia gagal, bukan mogok. Lain lagi. Kalau acuh, apalagi tadi lain, tidak mau tahu, bukan. Dia gak bisa buat apa-apa. Nah, kenapa dia gak bisa melakukan apa-apa? Ternyata bukan karena setan. Baca kalimat berikut. Sebelum dia menyatakan apanya? Keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, para nabinya saya hilangkan. Hamba-hamba. Siapa hamba-hambanya? Kita. Saudara, tahun 1978 saya masih ingat, kira-kira di bulan November kira-kira saya mendapat firman itu. Saya kaget. Nah, sejak hari itu konsep hidup pelayanan saya berubah drastis. Saya jadi takut. Artinya Tuhan gagal, tidak menyelamatkan orang, tidak bisa mengalahkan iblis, pokoknya tidak berbuat sesuatu sebelum kita, rekan sekerjanya, itu mau diajak berunding untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Masih ingat Yohanes 4:34? Makananku ialah, ayo masuk lupa. Yohanes 4:34. Makananku ialah. Nah, artinya Papa di surga tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kita. Oh enggak, amin. Betul tidak? Tanpa kita dia nggak bisa buat apa-apa. Karena kita ini rekan sekerjanya. Saya ulangi, sungguh mantap sekali. Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu sebelum rekan-rekan sekerja itu, hamba-hambanya, mau ngerti keputusannya apa untuk dikerjakan. Saya bawa saudara pelan-pelan. Di dalam pemerintahan negara demokrasi, termasuk Indonesia, dan hampir semua negara di dunia sudah jadi negara demokrasi, hanya tinggal 1-2 aja negara teokrasi, masih kerajaan. Dengarkan. Dalam negara demokrasi, yang berkuasa itu siapa? Dari 3 lembaga tinggi. Ayo, siapa yang berkuasa? Yang menentukan? Iya, rakyat. Lalu? Bukan. Rakyat ini, tidak mungkin rakyat langsung bicara semua. Ayo, teruskan. DPR. Namanya lembaga legislatif. Dari kata legal, artinya hukum.
Nah, negara demokrasi ini dipimpin oleh rakyat. Demos, ya, itu artinya rakyat. Krasi itu otoritas. Maka itu ada parlemen, ada DPR. Ternyata saudara dan saya itu anggota parlemen kerajaan surga. Luar biasa. Begitu kalau pemilu lagi, gak usah ribut-ribut jadi caleg. Kita sudah jadi anggota legislatif semua kok. Kerajaan surga lebih hebat daripada anggota dewan yang bajingan semua di situ. Loh, betul nggak? Saya berani berkata, hampir nggak ada anggota dewan yang bersih di negara ini. Termasuk pendeta-pendeta yang duduk di anggota dewan. Maaf saya berkata, semuanya makan duit semua. Dan itu fakta. Begitu negara ini hancur. Coba lihat, kurang berapa hari kita akan merayakan 70 tahun Indonesia merdeka. Kurang berapa hari? Gila nggak negara ini? Daging sapi bisa nggak ada. Ini yang makan siapa? Ini kan bajingan-bajingan itu yang makan. Loh, betul nggak? Lihat 2 hari yang lalu, tanggal 9, Singapura merayakan 50 tahun kemerdekaan. Luar biasa. Kita mau merayakan 70 tahun. Ternyata makin kacau negara ini. Bawang masih impor, garam masih impor, kedelai masih impor. Bodoh nggak para pejabat ini? Maaf saya berkata. Maka itu tolong para pendoa syafaat, awas saudara kalau berdoa syafaat, baik di rumah doa, di menara doa, di mimbar, hari jam-jam doa syafaat di kebaktian. Terus doanya, berkati pemerintah kami. Awas, saya memberkati perampok-perampok itu. Saya kalau diminta doa syafaat, saya langsung berkata, Tuhan, cepat turunkan bajingan-bajingan di negara kami ini yang menyengsarakan rakyat. Setuju nggak doa seperti itu? Kalau gereja tidak beri doa seperti itu, saudara, penjahatnya juga. Untuk apa perampok diberkati, goblok? Setuju saya ngomong ini, cepat jawab. Salah doa kita selama ini. Bajingan kok didoakan untuk diberkati. Untuk apa kita menjilat pejabat yang bajingan itu, saudara? Jangan takut. Ketika gereja tidak berani berkata benar itu benar, karena terima bantuan dari bupati, matilah gereja itu dalam nama Yesus. Dengar ini baik-baik. Kalau pejabat di daerah saudara korupsi, langsung tegur. Gak usah takut. Masa kita kalah berani dengan KPK? Oh enggak, amin. Malu kita dengan KPK yang berani nangkapi pejabat-pejabat itu. Nah, yang merusak pemerintah, catat, yang merusak pemerintah itu orang kaya. Katakan amin, gak usah takut. Yang merusak negara itu orang kaya karena suap, maka itu negara Indonesia hancur. Yang merusak itu orang-orang kaya. Dan celakanya, yang kaya-kaya itu kebanyakan Kristen. Kurang ajar enggak ini? Serius saya berkata. Ketika gereja tidak tegas pada kebenaran, setan yang merasakan. Saya lanjutkan. Yeremia 28. Maaf, Yeremia 23 ayat 18. Yeremia 23:18. Maka itu gereja anak-anak harus berani ngomong. Termasuk kalau ada pendeta-pendeta korupsi, tegur dia. Masa jadi bendahara kok istrinya sendiri? Itu kan ngaco. Nggak bisa itu dibiarkan dalam gereja. Istrinya mati, mantunya jadi bendahara. Ngawur saja. Harus mulai tegas. Yeremia 23:18. Udah? Ayo baca. 1, 2, 3. Set. Ya. Ulang saya nggak jelas. 1, 2, 3. Siapa yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Nah, jadi surga itu punya parlemen, punya MPR. Maka kalau hadir ngapain terus? Sehingga dia memberitakan dan memperhatikan perintah-perintahku, firmanku. Terus siapa yang? Ya.
Oke, kita semuanya tahu. Saudara bayangkan, di dalam negara demokrasi, Tuhan itu menjadi apa? Istilah pemerintahan. Bukan, Tuhan bukan DPR, salah. Eksekutifnya. Ini yang kita harus tahu. Maka itu, kalau anggota dewan, anggota legislatif tidak membuat hukum, maka eksekutif pemerintah nggak bisa kerja. Hebat nggak? Kalau Tuhan sendiri tunduk kepada anggota dewan musyawarahnya, yaitu gerejanya, akhirnya surga sudah seperti Indonesia. Bukan Indonesia seperti surga, surga yang seperti Indonesia. Karena anggota dewannya korupsi semua. Jujur, kapan kita terakhir buat undang-undang untuk dijalankan oleh pemerintah? Ini luar biasa. Sungguh Yahweh Tuhan sebagai eksekutif nggak bisa buat apa-apa. Kalau kita hamba-hambanya, dewan musyawarahnya nggak buat apa. Masih pasal 23. Lihat ayat 22. Coba lihat ayat 22. Aja 1, 2, 3. Ya. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku. Kata sekiranya itu artinya memaksa atau tidak? Ayo, kata sekiranya itu memaksa atau tidak? Tidak. Saudara lihat fakta ini terjadi di Indonesia. Kalau saudara lihat acara-acara sidang parlemen, lebih banyak kursi kosong atau kursi terisi? Nah, itu persis seperti gereja di Indonesia. Tiap kali anggota legislatif harus bersidang membuat keputusan hukum, banyak yang gak hadir, tapi minta gaji naik terus. Kan bukan bajingan, apalagi mereka itu. Maka itu untuk pemilu berikut, jangan ada anak Tuhan ikut bagi pendeta, gak ada gunanya. Itu kumpulan maling semua kok. Dan buktinya 70 tahun Indonesia merdeka masih kayak begini, keadaannya memalukan sekali. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan memberitakan, mengabarkan kepada umatku, sehingga mereka berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Jadi sungguh Yahweh Tuhan gak bisa buat apa. Cara saya tunjukkan kebenaran yang luar biasa. Negara Roma adalah negara pertama di dunia yang mengeluarkan kata republik. Itu Roma. Berapa ribu tahun yang lalu. Nah, nggak tahu dari mana asal kata republik. Saya nggak tahu sampai hari ini. Tapi struktur negara demokrasi, sebutkan ada berapa lembaga tingginya? Ada berapa lembaga tingginya? Tangan saya sudah gini, musuh nggak lihat saya. Aduh nih kok. Ya jawablah. Saya coba begini, tangannya kok diam saja. Ada berapa lembaga tingginya? 3. Apa saja? Ya, MPR. Sama, MPR, DPR itu 1. Ayo, cepatlah. 3. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi urutan terbalik. Ya, 3 inilah lembaga tertinggi negara demokrasi. Dan saudara harus tahu, tulisan tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, siapa yang menuliskan 3 lembaga ini yang paling tua? Saya kagum dan bangga menjadi rekan sekerja Yesus. Ternyata kitab Yesaya adalah literatur tertua yang pernah menuliskan itu. Dan sampai hari ini belum ditemukan oleh para arkeolog untuk menemukan yang lebih tua lagi. Buka Yesaya 33 ayat 22. Ayo kita baca Yesaya 33 ayat 22. Maka itu saya ingin berkata pada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan saudara yang rajin ke gereja, mau GBI, mau Pantai Kosta, mau Katolik, mau Baptis atau gereja apalagi di Subang, maaf,
Kalau saudara cuma rajin ke gereja saja tapi tetap goblok, nggak pernah dengar khotbah seperti ini, untuk apa kamu di situ terus? Kok nggak amin? Betul nggak? Maukah saudara menyekolahkan anak saudara yang nggak pernah maju-maju dan tetap bayar? Ya gobloknya orang tua kalau begitu. Kalau saudara berasal dari satu gereja di daerah Subang ini, dan selama sekian banyak tahun saudara duduk di kursi gereja dan tidak pernah tahu ada ayat-ayat yang baru saya katakan ini, cepat pindah dari situ. Kok nggak berani amin? Serius? Saudara akan ketinggalan nanti kalau Yesus datang. Karena yang saudara dengar cuma doktrin, organisasi, duit. Berapa banyak orang-orang Kristen berkata gini, aku ini heran, kenapa? Kalau di rumah itu susah ngantuk, di gereja kok gampang. Loh, kok nggak berani amin? Banyak nggak orang bisa tidur di gereja? Loh, saya tanya, banyak nggak orang bisa tidur di gereja? Nah, kok di rumah susah tidur, kenapa ya? Saudara harus mikir, ini ada apa di gereja itu? Udah, Yesaya 33:22, ayo kita baca yang kencang. 1, 2, 3. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Ini yudikatif, ini mahkamah agung. Kedua, sebab Yahweh ialah yang memberi hukum. Itu legislatif. Yang ketiga, sebab Yahweh ialah raja kita. Ini pemerintah eksekutif. Lihat cara penulisan Yesaya luar biasa. Begitu 3 lembaga ini ditulis lalu ada koma, menjadi tunggal atau jamak? Kata berikut. Ayo, tunggal atau jamak? Tunggal. Itulah negara. Begitu yudikatif, legislatif, eksekutif bersatu, maka negara menyelamatkan rakyat. Betul? Dia bagaimana? Ayo baca kalimat terakhir. Dia akan menyelamatkan kita. Dianya itu negara, kitanya adalah rakyat. Nah, Indonesia berantakan sebab 70 tahun ini 3 lembaga ini korupsi sendiri-sendiri. Kita bersyukur, catat, selama 70 tahun Indonesia merdeka, baru ada 1 pejabat yang berani membongkar kejahatan DPRD. Siapa dia? Ahok. Nah, saya kalau bicara tentang Ahok, saya berkata gereja Ahok. Sebab gereja itu kan kita. Kok nggak amin? Ahok adalah gereja pertama di Indonesia yang menjalankan firman Tuhan. Berarti selama ini antara gubernur dan DPRD sama-sama perampoknya. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Baru Ahok yang bisa membongkar. Ternyata setiap kali mereka membuat anggaran, sudah kong kali kong antara DPRD dengan gubernur. Bajingan semua ini ternyata. Begitu rakyat kacau balau. Saudara, jadi saudara dan saya adalah siapa? Bukan rakyat, anggota Dewan Musyawarah Surga. Sungguh, kalimat itu saya ulang, Yahweh Tuhan tidak bisa buat apa-apa kalau legislatifnya tidak bisa berunding dengan dia. Berarti selama ini pekerjaan Tuhan banyak kacau, bukan karena setan. Kita anggota Dewan Musyawarah Surga ini yang kacau, yang tidak mau mengerti apa yang dia harus putuskan, harus dia buat. Nah, maka itu saudara, banyak pekerjaan Tuhan gak selesai. Saya beri contoh ini saja. Menurut saudara, narkoba atau Injil yang lebih laku sekarang ini? Nah, jangan tertawa saudara, ini menyedihkan. Mana yang gratis di antara dua ini? Ayo, mana yang gratis? Injil. Yang berikut, mana yang dampaknya positif dan luar biasa merubah orang? Narkoba dampaknya apa? Mati, merusak karir. Itu yang saya heran. Kenapa ada Kapolres
ada anggota DPR, betul nggak? Ada jenderal bisa kena narkoba juga, artis, iya atau tidak sebetulnya? Kalau kita pakai otak, mau nggak sih melakukan? Yang ketangkap sudah banyak kok. Logikanya apa? Mau melakukan tidak? Tidak. Tapi kenapa itu laris? Narkoba itu harganya jutaan 1 gram, kalah harga emas. Loh, ini fakta. Antara narkoba dan Injil, yang pakai iklan siapa? Injil. Narkoba nggak pernah pasang iklan, malah dilarang pasang gimana? Nah, itu yang saya heran. Sudah mahal, dampaknya mengerikan, nggak pakai iklan kok laku. Yang gratis pakai iklan dan dampaknya hebat, merubah orang, kok nggak laku? Ngerti? Yang goblok siapa? Lu nggak usah ragu-ragu. Kita yang goblok. Lu betul tidak? Kan kita ini pelakunya Injil. Betul? Kenapa sampai tidak laku? Karena Injil tidak kita pakai di hidup kita. Saya beri contoh gini. Tahu kata sales ya? Sales, tahu sales? Penjual itu bahasa Inggris tak? Apa yang terjadi dengan saudara kalau ada sales nawari saudara, entah di jalan ketemu atau ketuk rumah saudara? Ibu, bapak, saya jual parfum, minyak wangi. Tapi ketika orang itu datang, hidung saudara gerak-gerak. Ini bau apa ya? Kok nggak enak? Lo ngerti maksudnya? Ternyata bau badan orang itu. Laku nggak parfumnya? Kenapa? Jawab, kenapa nggak laku? Nah, ini caranya. Kita nggak pernah jadikan Injil itu hidup kita. Apalagi mau nawarkan. Ayo, kapan terakhir sudah berani nawarkan Injil pada orang lain? Alasannya takut kan orang Islam. Terus maksud Injil untuk siapa? Ini yang salah. Atau contoh kedua, ada sales nawarkan, ibu, bapak, saya jual vitamin. Wah, untuk hidup sehat, ini suplemennya. Tapi sambil nawarkan dia, laku nggak vitamin itu? Kenapa nggak laku? Nah, nggak jual itu sakit. Bagaimana? Aku suruh beli obatmu. Saudara, kita boleh tertawa, tapi ini adalah kegoblokan gereja. Setuju nggak saya ngomong ini? Kita harus merubah. Ayo kita ngaku. Pornografi atau Injil lebih laku? Lo betul tidak? Kok bisa? Maka itu gereja kita harus merubah cara pelayanan kita. Katakan amin. Gak bisa dengan cara yang kuno ini terus. Orang bosan jadinya. Jadi tunjukkan Injil itu nyata di hidup kita. Katakan amin. Injil itu nyata di hidup kita. Tunjukkan lewat semua hal. Mau pulang dari sini menyadari fungsi kita sebagai anggota apa? Dewan Musyawarah Surga. Gak main-main. Ini sungguh luar biasa. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan? Bukan doa loh. Bergaul, akrab. Bagi ayat terakhir, semua kita tahu kok ayat ini. Kejadian 5:22. Semua kita tahu. Saudara, Heno adalah orang pertama yang ditulis oleh Alkitab. Begitu luar biasa hidup. Nah, harusnya ini jadi contoh buat hidup kita. Udah? Ayo baca sama-sama kalimat pertama. 1, 2, 3. Dan Heno hidup bergaul dengan Tuhan untuk sekian ratus tahun lagi. Stop sampai sini. 24. Dan Heno hidup bergaul dengan Tuhan. Stop. Mengapa gereja pendeta teolog tidak melihat 2 ayat ini yang menjadi konsep hidup kekristenan kita? Bergaul, bukan berdoa. Bedakan. Saya ulangi, bukan berdoa tapi bergaul. Beda jauh antara bergaul dan berdoa. Berdoa itu ada dalam agama-agama. Karena semua agama doanya itu sudah baku, tahu ya, sudah ditulis, harus dihafalkan.
dan diulang-ulang. Coba saudara cek, siapa yang sebelum jadi Kristen asalnya beragama lain. Lihat, di semua agama di dunia doa itu diulang, dihafal. Dan ribuan tahun kalimat doa gak boleh berubah. Yang dengar aja bosan, apalagi Tuhan, masa gak bosan? Kata-katanya sama terus. Mau doa jam berapa saja sama terus. Ayo kalau saudara punya anak, dari sejak mulai bisa bicara sampai umur 34 tahun, ngomongnya cuma kalimat yang sama. Papa makan, papa makan, papa makan, papa makan. Kira-kira perlu dirayakan ulang tahun nggak anak kayak begini? Loh, kok tertawa? Perlu nggak dirayakan ulang tahun? Malu bapaknya. Nah, seperti itu agama-agama yang kata-kata doanya sama terus sejak ribuan tahun yang lalu. Itu doa. Tapi yang Papa minta kita apa? Bergaul. Beri saya 3 kata. Kata lain bergaul apa? 1, cepat. Apa? Persahabatan, betul. Apa lagi? Akrab, karib sama, baru 2. Persahabatan, akrab dan karib. 3. Intim, apa lagi? Apa? Berteman, iya. Intim, apa lagi? Apa? Gak usah ragu-ragu. Apa? Hoping, iya itu orang Hokian tuh, hoping. Oke, saudara, yang saya mau tanyakan begini. Di dalam bergaul ada formalitas tidak? Jawab, dalam bergaul ada formalitas tidak? Dalam bergaul ada jamnya tidak? Agama formalitas atau tidak? Formalitas. Agama itu nggak ada kata bergaul, aturan semuanya. Jangan ini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Lihat agama, semua agama kalau doa itu ada jamnya, menitnya, detiknya. Sampai perang sendiri itu mereka. Betul tidak? Tapi bergaul itu nggak perlu. Coba bayangkan kalau bergaul pakai jam. Lagi omong-omong, tunggu, kurang semenit, stop. Ini kan sandiwara. Betul, bergaul itu bebas, nggak ada waktu. Maka itu Tuhan Yesus dan Bapa di surga tidak pernah memberi peraturan mesti jam berapa, harus selesai jam berapa. Ada tidak di Alkitab? Tidak. Caranya pun ada tidak? Tidak. Pakaiannya pun nggak diatur. Malah di pedalaman Papua banyak ke gereja telanjang, nggak apa-apa. Ngerti nggak maksud ini? Maka itu bergaulah dengan Bapa di surga mulai hari ini. Yang akrab, yang intim, berteman, bergaul karib dengan Papa. Waduh, luar biasa. Nah, jadi formalitas itu nggak diperlukan di dalam kekristenan, sebab Tuhan kita itu seorang ayah yang baik. Saya kiri dengan contoh ini. Kalau Subang ini kabupaten, jadi nggak ada jenderal ya. Yang paling tinggi apa pangkatnya, tentara atau polisi? Kalau kabupaten saya lupa. Kolonel paling tinggi. Misalnya di Subang ada jenderal misalnya, terkenal wibawanya, kepemimpinannya, dihormati, bukan ditakuti, disekani wibawanya. Saya beri pertanyaan, kalau jenderal ini pulang ke rumah, istri dan anak-anaknya harus pakai sistem militer atau tidak? Jenderal lu dihormati, disegani. Pakai sistem militer tidak? Enggak, kalau ya jenderal gila dia. Masa istri harus ngomong siap gerak laksanakan, anak juga begitu. Enggak lucu. Tapi kalau di luar, ketika jenderal di tempat dinas, di tempat tugas, istri datang enggak boleh sembarangan. Ngerti maksudnya? Nah, inilah konsep. Waktu kita menghadap dia sebagai Tuhan, maka kita harus hormat. Tapi kalau dia datang sebagai Papa, dalam doa lihat, apabila kamu berdoa, katakanlah Papa yang di dalam surga. Itu akrab, karena kita sedang pulang ke rumah. Ngerti maksudnya? Kalau di luar rumah,
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Hormat. Tapi waktu kita di dalam, bebas bergaul dengan dia. Jadi ada waktunya kita mengambil dia sebagai Tuhan, kita hormat betul. Ada waktunya kita datang kepada dia sebagai seorang papa yang baik. Kita bisa akrab. Nah, ini cara kita belajar. Maka kalau hidup kita seperti ini, maka untuk menyenangkan Tuhan itu gampang. Karena kita langsung tahu apa kehendaknya. Amin. Sekarang ayat terakhir. Apa sih kehendaknya? 1 Timotius 2 ayat 4. Jadi mulai hari ini yang rajin doa puasa untuk jadi kehendak Tuhan, enggak usah lagi sudah ditulis kok dipuasain lagi, ngapain? Apa itu kehendaknya? Ayo baca 1 Timotius 2 ayat 4. 1, 2, 3. Loh, ulang. Siapkan dulu. Sudah? 1 Timotius 2 ayat 4. 1, 2, 3. Yang keras lah saudara. Ulang. Saya mau ya mengendaki. Nanti makan tuh, ada makan sebelah situ, lihat itu. Ayo yang kuat sekarang. 1, 2, 3. Yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Lihat. Jadi kehendak Bapa ternyata di seluruh Alkitab hanya satu ayat ini yang menuliskan apa itu kehendak Tuhan. Apa kehendaknya? Supaya semua orang diselamatkan. Dia enggak kehendak yang lain. Maaf ya saudara, dia enggak pernah minta untuk kita bangunkan gedung gereja megah untuk dia. Ada enggak ayatnya? Tidak. Dia enggak pernah minta supaya kita buatkan alat musik yang termahal. Tidak. Satu-satunya tulisan tentang kehendak Bapa kita cuma ada di 1 Timotius 2:4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Loh, masa lupa? Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan untuk memperoleh pengenalan, pengetahuan dengan kebenaran. Jadi siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Bukan mengkristenkan, salah, menyelamatkan. Beda. Tuhan tidak menyuruh kita tarik orang banyak-banyak pindah ke agama Kristen. Tidak. Bisa perang di sini. Betul tidak? Tapi yang Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan. Beda. Diselamatkan itu tidak perlu berubah jadi Kristen. Nggak perlu. Yang penting dia kenal siapa kebenaran itu. Dan itu lewat hidup kita sehari-hari. Saya akan akhiri dengan kata ini. Waktu anak-anak kita punya teman, punya sahabat dalam pergaulan, dengar, mereka lebih taat ke temannya atau ke kita? Ayo coba jawab. Nah, maka itu kalau anak kita sudah dewasa punya teman, nggak usah banyak dimarahin, deketi temannya. Oh enggak, amin. Titipkan apa-apa ke temannya. Yang anak-anak sini tahu, awas kamu buat gitu papa mamamu ya. Ngerti nggak maksudnya? Gak usah ribut dengan anak-anak, dekati temannya. Suruh nyampaikan. Ini kan nurut. Dia udah perang dengan anak, ngapain? Pertanyaan, pergaulan kita dengan Tuhan ditandai yang pertama, kita nurut Tuhan atau nurut hantu? Ngerti gak pertanyaannya? Kepada siapa kita bergaul, kepada dia kita nurut. Ngerti maksudnya? Maka itu Kristen kita tanya, nurut firman tidak kita ini? Kalau belum, berarti kita belum bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, waktu anak-anak kita punya teman bergaul, punya sahabat, ketularan gak sifatnya? Loh, coba jawab, ketularan gak? Kita sering heran bukan? Papa mama gak pernah ngajar kamu begini loh. Dari mana kamu dapat ini? Jawabannya dari sahabatnya itu tadi. Ini fakta. Saya tanya, perlu waktu yang pendek atau perlu waktu yang lama anak-anak kita ketularan sifat temannya? Pendek. Kadang-kadang gak sampai seminggu kita sampai kaget, cepat sekali dia berubah. Betul?
Nah ini dia. Berapa tahun kita jadi Kristen? Kalau kita bergaul dengan Papa di surga, seharusnya siapa ketularan siapa? Loh kok diam saja? Seharusnya siapa ketularan siapa? Awas saudara bilang Tuhan ketularan aku. Awas ya. Loh saya tanya, kalau kita hidup seperti Henokh, bergaul hanya untuk supaya tahu kehendak Tuhanku ini apa, harusnya siapa ketularan siapa? Faktanya? Loh saya tanya kok. Faktanya? Tadi kan saudara jawab, untuk merubah karakter anak kita dalam pergaulan seperti temannya, itu perlu waktu yang pendek atau yang panjang? Jawabannya pendek. Nah seharusnya kalau kita dari awal Kristen sudah hidup bergaul dengan Tuhan seperti Henokh, seharusnya loh teruskanlah. Seharusnya kita sudah ketularan Tuhan dulu. Ngerti? Padahal kan kita ini rajin ke gereja. Padahal malah banyak yang takut. Jangan sampai ke gereja, jangan sampai. Bahkan ada yang begini, kalau sampai terpaksa nggak datang, aku titip persembahannya. Awas kemudian gitu. Maksudnya supaya Tuhan diam dan dapat duit tadi itu. Oh, jangan mau dititipi duit persembahan. Awas. Saudara ini loh masalahnya. Saya beri 2 sifat Tuhan aja. Sifat Tuhan 2 saja. Oh udah banyak pemalaman nanti. 1, Tuhan suka ngampuni orang nggak? Nah kita, loh saya tanya kok. Nah kita bagaimana? Mikir-mikir. Harus bilang begitu. Berarti belum ketularan itu. Tuhan itu gampang ngampuni nggak orang bersalah? Nah kita mikir-mikir lagi, awas. 2 aja 2. 1, apa tadi sikapnya? Tuhan mudah mengampuni. Nomor 2, Tuhan pelit atau tidak? Nah kita, loh kok ngaku? Aduh gimana sih ini? Berarti selama ini kita belum ketularan. Belum ketularan. Nah pertanyaannya, lalu ngapain selama ini jadi Kristen? Doanya rajin, puasa, doa pagi, doa malam, doa apa lagi, doa nungging, doa miring, doa nggak tahu lah, doa paling nggak tahu saya. Maaf. Baca Alkitab luar biasa. Lu kok nggak ketularan? Dikit-dikit aja lah, dikit aja nggak usah banyak-banyak. Nanti ya. Jadi mulai hari ini terus bertobat. Kalau begitu banyak nggak kita ini salah sebagai anak Tuhan? Banyak. Karena kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan pada umat. Waduh itu kata luar biasa. Begitu catat ayat-ayat ini, renungkan tiap hari. Aku sebagai apanya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Masih mau ketemu saya lagi walaupun saya ngomongnya keras begini? Terus saya tanya kok iya, puji Tuhan saya nggak dimarahin kalau begitu. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita menghampiri Tuhan.